Kayaknya. Kira-kira setuju nggak? Semoga ya. Setuju. Nah, dari ketiga calon ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, Dinilai dengan standar Islam. ini kita akan mulai dengan standar Islam. Nah, Kira-kira coba. Menarik nih. mana nih yang mendekati lah paling tidak ya, Ya. walaupun mungkin tidak ada kata-kata ingin menerapkan syariat Islam, barangkali dari ucapan mereka, gagasan mereka, dari debat itu ada nggak yang terlintas dalam pemikiran teman-teman yang ini nih calon yang bisa nanti kelak menerapkan Islam dikit-dikit lah Di standar, gitu. pokoknya standarnya Tipis-tipis. Islam lah ya. Standarnya Islam nih, terlihat Islam. Bagaimana? Ada ini nggak Kang Majid, dari ketiga calon ini? kacamatanya diganti dengan kacamata Islam. Kacamata Islam menilai ketiga calon. Kira-kira tuh ya. Kira. Ntar saya punya pandangan sendiri. Ini kalau dari pandangan yang lain mungkin ya. Pandangan Pak Majid lah. Oh, dari anak. Iya dong. Mudah-mudahan. Enggak itu makanya. Yang bener namanya. Kalau dari segi penampilan, dari segi apa namanya? Wibawa, bukan yang lain tidak wibaya. Berat. Maksudnya lebih ke satu. Wah. Tapi ini bukan berarti Itu menurut kacamata Islam ya. mau Tapi dari kacamata Islam itu ya itu seharusnya dari ketiga-tiganya itu harus bisa lah gitu, atau harus berani dalam tagline-nya itu untuk menerapkan syariat kayak gitu. harus Harus dengan tegas ngomong. iya, dengan tegas gitu. Kalau Bukan- dianggap radikal nanti gimana? Bingung. Nah, itu kalau tidak diperhatikan kan jangan kan itu, ya kan? Biasanya yang sekarang aja banyak tagline dia ya gitu. Mereka itu ada nggak yang dirasakan oleh masyarakat? Apa? Biasanya. Misalkan kalau pilih saya jadi sejahtera, aman, tentram, Oh, semuanya ngomong kayak gitu. sahaja, kan baik-baik semua kan? Semuanya. Semua. Jadi memang harus ada kesadaran umat juga, bukan kita untuk mengajarkan golput ya. Astagfirullah. Kayak gitu. Ya, Oh, jadi gitu. memang harus ada apa ya? Menurut- Kesadaran lah, kesadaran umat kalau menurut saya. Yang tiga-tiga itu Jadi belum gini, sadar Bang. berarti. Yang tiganya udah sadar belum? Walau alam. Kayaknya masih agak ragu-ragu ya, belum. Mungkin takut ada masalah. Makanya jangan sebut nama biar nggak bermasalah. Nomor aja ya. Nomor Inisial aja. aja inisial. Oh, inisial. Iya. Nomor kan Kayak itu. misalkan inisial Bapak Joko Wiryono, disingkat Jokowi. Iya, Sarwa Kan Joko Wiryono. Iya, iya. Jangan terang-terang. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Boleh. Kan saya tidak menjas satu dengan yang lain, tidak. Karena memang idenya itu bagaimana masyarakat itu apa ya, mencerna gitu apa yang mereka sampaikan kayak gitu. Iya. Tapi lagi-lagi dakwah kita mungkin atau kita semua itu sudah Oh, sampai atau belum? Pak Majid dakwah. Suka dakwah berarti ya? Oh, keren. Masya Allah. Teman-teman. Ayo udah dari ketiga calon presiden, mana yang mendekati Islam atau yang Sesuai dengan kacamata ya. dari kacamata Islam bisa menilai, oh ini nih yang bisa nih calon ini bisa menerapkan Islam nanti, sehingga kita Mungkin nggak akan ragu untuk memilih Memilihnya. calon tersebut. Ada nggak nih dari kacamata Ya. Islam? yang mendekati. Kalau saya sih di sini ya ngomongnya bukan pakai kacamata atas nama Islam, tapi kacamata sah, gitu ya. Karena saya bukan bagian dari representasi Islam, umat Islam kan gitu kan ya. Wah. Tetapi menyampaikan opini gitu. Nah, kalau kita lihat ya hasil kemarin debat capres maupun cawapres, ya itu masih terfokus kepada visi misinya itu masih terfokus kepada urusan-urusan Wah, ini. contoh misalnya gratis apa Makan minuman siang, ya, makan makan siang. siang, minuman sesuatu itu dan sebagainya. Listrik.
Gratis, BBM gratis. Coba. Urusan masalah dompet sama urusan masalah perut gitu kan. Apakah memang benar pemimpin itu hanya sebatas mengurusi urusan itu gitu? Apakah itu yang memang sangat urgent sekali sekarang yang harus diurusi di Indonesia itu adalah urusan itu, ataukah ada hal lain yang lebih urgent? Oke. Jadi secara tidak langsung Masih bertanya. ya. Belum menuju ke salah satu pasangannya. Kang Deddy, silakan. Kalau menurut saya, kalau dari potensi ya menerapkan Islamnya, meskipun mereka tidak ngomong nanti saya akan menerapkan syariat Islam, ya memang karena sistemnya bukan Islam. Tadi udah kita singgung. Maka dari ketiga-tiganya tidak ada yang bisa menerapkan syariat Islam, tidak mungkin. Nomor satu juga nggak bakalan kalau udah jadi presiden menerapkan syariat Islam itu Pengusungnya ulama banyak. Padahal udah diistimewa ulama. Wah. Karena bisa dijamin kalaupun sudah jadi dari tiga hal itu tidak ada yang bisa menerapkan syariat Islam. Kenapa? Sistem yang berlaku bukan Islam gitu. Jadi kalau standar Islam kan sistemnya dulu. Tiga-tiganya itu bisa menerapkan syariat Islam kalau sistemnya adalah mendukung penerapan syariat Islam. Sedangkan sistem sekarang yang berlaku tidak mendukung penerapan syariat Islam gitu. Menarik ya apa yang disampaikan Kang Deddy. Iya. Bahkan negara kita ini dulu pernah punya presiden yang seorang ulama. Sekarang aja wakilnya ulama. Tapi tidak ada tuh syariat Islam itu menjadi aturan yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada Pernikahan. Pernikahan. Ada Naik lagi. haji. Umroh. Ada lagi. Pokoknya yang ada duitnya lah. Kalau yang nggak ada duitnya kayaknya nggak. Nggak ada ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini sebelum ditutup mungkin closing statement ya. Ya, dari obrolan santai. Obrolan santai ini menilai dari debat capres ataupun cawapres kemarin, gimana pandangan atau saran masukan dari masing-masing teman-teman dari Ngaji ID. Silahkan mulai dari Kang Majid dulu. Harapan, saran, closing statement nih di akhir ngobrol kita pada hari ini. Jadi untuk kesimpulan ya, untuk sendiri itu kalau misalkan kita harus mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita utarakan gitu, ya pasti kan akan dibalas oleh Allah SWT atau dipertanggungjawabkan sesuatunya gitu kan, apalagi tentang janji dan lain sebagainya. Jadi untuk itu lebih ke hati-hatian aja gitu. Jadi untuk kita semua itu lebih ke hati-hatian aja, karena memang ini untuk capres nih harus hati-hati berarti. Iya, hati-hati itu capres tuh. Dengerin tuh capres tuh, hati-hati. Dan untuk yang lainnya juga gitu, memang di dalam Islam juga kan memilih ada ya, memilih, tapi memilih itu memilih yang benar-benar diangkat oleh khalifah ya, bukan dipilih berdasarkan gitu. Jadi memang kesimpulannya itu aja ya. Jadi kalau dari anak itu seperti itu harus kesimpulannya itikat itu lebih ke hati-hatian aja. Lebih ke hati-hatian. Poinnya adalah hati-hati. Hati-hati ini bisa berlaku umum, bisa bagi capres dan cawapres, juga bisa bagi masyarakat pada umumnya agar bisa lebih berhati-hati. Menarik apa yang disampaikan oleh Kang Majid. Kang Yuda, closing statement Kang. Oke. Ini untuk pesan ya untuk capres dan cawapres sekarang. Kalau misalnya nanti Anda jadi, Anda itu nanti akan disumpah oleh Al-Quran. Ya, disumpah oleh Al-Quran untuk apa? Al-Quran itu tidak hanya untuk disimpan di kepala Anda, tetapi Al-Quran itu untuk diimani juga untuk diamalkan. Maka siap-siaplah ya, Anda akan ditanya. Baik itu ditanya di dunia oleh rakyat ataupun ditanya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala.
juga pesan untuk kaum milenial yang saat ini sedang menonton channel ini ya. Berpikir cerdaslah pada saat kita akan membuat sebuah pilihan. Apakah pilihan itu baik atau pilihan itu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman semua belum bisa menentukan ini baik atau ini buruk menurut Allah Subhanahu wa taala, solusinya satu, ngaji. Masya Allah. Masya Ini Allah. aja. Iya. Statement dari Kang Yuda. Menarik sekali, mudah-mudahan tersampaikan dengan baik, disimak dengan baik oleh para pemirsa dimanapun berada. Yang terakhir, closing statement Kang Deddy. Silakan Kang. Iya, intinya hampir sama tadi. Jadi bagi para masyarakat Indonesia, apapun yang antum nanti putuskan memilih atau tidak memilih, ya itu harus distandarkan tadi, menggunakan kacamatanya adalah kacamata Islam bagi antum yang kita semua lah yang beragama Islam gitu, pakai kacamata Islam lah gitu. Jangan menggunakan kacamata selain Islam sehingga milih pakai perasaan tadi, milih pakai kalau yang ngasih duit gitu. Itu kan Islamnya berarti ditinggal karena kita umat Islam. Apalagi tadi sudah diingatkan harus hati-hati, kemudian akan diminta pertanggungjawaban ya, maka ya memilih itu distandarkan dengan standarnya kacamata Islam. Apakah dari ketiga calon itu tadi ada yang sesuai dengan standar Islam ya, tadi bisa dikaji lebih mendalam ya, dikaji lebih mendalam dari visi dan misinya dan dari akibat dari pilihan itu apa yang akan diterapkannya. Wah gitu. Dalam ya. Dalam apa yang disampaikan oleh Kang Deddy, Kang Yuda dan juga Kang Majid. Terakhir antum dong. Kena deh. Kesimpulan. Iya. Ya, kesimpulan dari kesimpulan pada malam hari ini intinya kami dari Ngaji ID senantiasa mengingatkan pada diri kami sendiri dan juga pada teman-teman semua yang menyaksikan video ini, mari senantiasa kita gunakan akal sehat kita, pikiran kita dengan tadi setelah mendengar paparan dari teman-teman kita tahu bahwa ketika kita hendak memilih ada standarnya. Standarnya adalah standar Islam. Nah, itu. Dan kita masih menunggu ya, menunggu barangkali di debat-debat yang berikutnya akan keluar statement-statement yang barangkali di luar dugaan kita gitu. Lebih lucu lagi. Ya, barangkali mereka nonton ini Menonton ini ya, atau tim suksesnya nonton ini dan Terus ngasih saran. ngasih saran. Oh, iya. Coba ini barangkali menjadi gagasan mereka agar mereka siap untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia tercinta. Saya yakin kalau ada yang berani mengucapkan kalau saya jadi presiden saya akan terapkan, jadi dia itu. Jadi bukan justru akan ditakuti. Insya Allah akan menjadi negeri yang Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, cukup dulu ngobrol santai kita pada kesempatan ini. Saksikan ngobrol-ngobrol santai berikutnya di episode yang berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.